Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wulandari, NIM 120040025. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan lanjutkan penjelasan dari saudari Anila Permatadyas, yaitu mengenai sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang bergerak di bidang transaksi jual beli. Pada dasarnya, perusahaan tidak mengeluarkan efek namun sebagai perantara investor dalam pasar modal. Di Indonesia terdapat dua jenis perusahaan sekuritas, yaitu konvensional dan syariah. Dalam aktivitasnya, suatu perusahaan sekuritas harus mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya mengenai bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Di samping itu, disediakannya sistem atau sarana yang dimaksud memungkinkan bursa efek melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya. Secara terinci, peran bursa efek di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitator perdagangan efek, yaitu menyediakan sarana untuk perdagangan efek, membuat peraturan terkait kegiatan di bursa, mencatat semua instrumen efek, melakukan upaya indukitas instrumen, melakukan transaksi terhadap informasi bursa. Yang kedua, mengontrol jalannya transaksi efek, memantau transaksi efek yang terjadi, mencegah terjadinya manipulasi harta tidak wajar yang dilarang oleh undang-undang, menangguh perdagangan untuk emiten saham yang terbukti melanggar ketentuan, mencabut efek di bursa yang terbukti melanggar ketentuan. Selanjutnya, sejarah pasar modal. Pasar modal di Indonesia dimulai ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Jakarta ataupun pada saat itu Batavia pada akhir tahun 1912 yang bertujuan untuk memobilisasikan dana dalam rangka membiayai perkebunan milik Belanda. Selanjutnya, memasuki era kemerdekaan, bursa efek di Indonesia kembali diaktifkan dengan diterbitkan obligasi pemerintahan RI tahun 1950. Namun, mengaktifkan kembali bursa efek tidak mengembalikan perkembangan keadaan tersebut sampai memasuki dekade 1970. Dampak dari regulasi tersebut adalah meningkatnya minat emiten, mempunyai investor secara drastis, memanfaatkan pasar modal secara sumber, membiayai bagi perusahaan di satu pihak dan sarana investasi bagi pemodal. Selanjutnya, mengenai pentingnya pasar modal dalam pembangunan perekonomian. Pasar modal memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian di suatu negara. Di sini, pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana ataupun investor dan pihak yang memerlukan dana ataupun insuler. Pasar modal memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbahan ataupun return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dengan adanya pasar modal diharapkan aktifnya perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.